يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إن خلول الحديث الأمامي يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, malam ini adalah malam Asyura. Maka malam ini saya sengaja untuk membahas terkait dengan persoalan Asyura. Apa itu Asyura, kapan itu Asyura, kenapa dinamakan Asyura, dan bagaimana keutamaan-keutamaan dari Asyura. Wahtalafu fi ayyaumin huwa minal muharram. Ulama ini berbeda pendapat mengenai tanggal berapa sih dari bulan Muharram Asyura itu. Asyura itu tanggal berapa dari bulan Muharram? Ini ulama berbeda pendapat ini. Yang mayoritas faqala aksaruhum, mayoritas ulama sebagaimana yang kita pakai adalah al-yaumul asir minal muharram. Hari ke-10. Hari ke-10 dari bulan Muharram. Makanya karena 10 disebut dengan Asyura dari kalimat asir. Yang ke-10. Nah, kalau yang ke-11 namanya Tasu'ah, hari ini tadi Tasu'ah, hari yang ke-9, tanggal 9 dari bulan Muharram. Nah, menurut mayoritas ulama memang yang dinamakan Muharram itu jatuh pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Wa qala wa nukila an Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini istrinya Nabi. Ada yang meriwayatkan Sayyidatina Aisyah ini, menurut Sayyidatina Aisyah, Asyura itu adalah annahu at-tasi'u minhu, tanggal 9 dari Muharram. Ini riwayatnya Sayyidatina Aisyah. Ya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang mengatakan juga al-hadi asyara minhu, tanggal 11 Muharram. Jadi
ternyata versinya banyak kan. Selama ini kita tahunya 10 Asyura itu adalah tanggal 10. Tapi beberapa riwayat ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 11. Kenapa bisa begini? Karena sistem kalender Islam zaman Nabi belum ada. Jadi belum ada sistem kalender di dalam Islam itu. Saat Nabi itu belum ada. Sistem kalender Hijriyah itu baru ada itu setelah zamannya Sayyidina Umar ibnil Khattab. Jadi kira-kira 4 tahun atau 5 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu baru dibikin sistem kalender dari kalender Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai kemudian ke Zulhijjah, 12 bulan. Dan baru ditetapkan mengikuti pola bulan, bukan mengikuti pola matahari. Makanya Qomariyah bukan Syamsiyah. Ini kan sering kita bahas. Kenapa kok sekarang kita baca zikir atau baca doa Asyura tanggal 10 Muharram? Karena malam ini sudah masuk tanggal 10. Kan sering kita bahas nih. Karena perbedaan Qomariyah itu Hijriyah, Maghrib sudah ganti tanggal. Kalau Syamsiyah jam 12 malam ganti tanggal. Tapi kalau di sini Qomariyah ini Maghrib sudah ganti tanggal. Nah, bahkan ini yang saya sering ingatkan, sering saya sampaikan, ulama kontemporer yang selama ini kita jadikan rujukan, yaitu Syekh Abdul Fattah As-Said Abdul At-Tuhi, itu mengatakan bahwa yang disebut tanggal 10, yang disebut Asyura itu bukan 10 Muharram, bukan bulan Hijri, tapi bulan dalam kalender Ibrani, tahun yang dipakai oleh orang-orang Yahudi saat itu. Jadi beliau mengambil riwayat saat itu kan Nabi datang dalam sebuah riwayat kan, ini riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi ini datang kemudian ke Madinah, lalu kemudian menemukan orang-orang Yahudi pada puasa. Lalu Nabi nanya, kenapa kamu puasa? Karena pada hari ini Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Maka kata Nabi, wa nahnu ahakku, kami ini lebih berhak daripada orang Yahudi. Maka kemudian kata Nabi, kalau saya masih punya umur di tahun depan, kami akan puasa. Saya akan puasa. Tapi Nabi kemudian tidak sempat puasa Asyura karena sudah dipanggil pulang oleh Allah. Jadi Nabi bilang, kalau saya masih punya umur di tahun depan, maka kami akan puasa sumna yaumat tasi, kami akan puasa juga tanggal 9, bukan tanggal 10 saja, tapi tanggal 9 juga puasa. Nah, ketika orang-orang Yahudi saat itu puasa, nah itu kata beberapa ulama tarikh, beberapa ulama sejarah yang dikutip oleh At-Tuhi, itu bukan 10 Muharram, tapi tanggal 10 dalam kalender Ibrani, namanya bulan Tisri. Tisri itu bulan pertama dari tahun Ibrani, yang ukurannya adalah dari kelahirannya Nabi Ibrahim. Sehingga dikatakan bahwa Asyura itu adalah tanggal 10 Tisri, 10 bulan Tisri tahun Ibrani. Lalu kalau tanggal 10 Tisri tahun Ibrani itu kalau dikonvert ke Masehi, tanggalnya berapa? Kalau kemudian kita lihat di kalender Ibrani, maka 10 Tisri ini jatuhnya nanti tanggal 2 Oktober tahun 2025. Gitu ya. Jadi ini dua versi nih. Jadi Asyura ini ya tadi, kalau menurut Abdul Fattah At-Tuhi, menurut dia dan beliau ngambilnya di beberapa riwayat sejarah, bukan 10 Muharram, Asyura tanggal 10. Tapi 10-nya 10 apa nih? Gitu. Kalau riwayat yang sahih yang kita pakai, mayoritas ulama yang kita pakai ini adalah 10 bulan Muharram, bulan dari tahun Hijriyah. Tapi menurut beberapa sejarah, ahli sejarah yang diambil oleh Syekh Abdul At-Tuhi, bukan 10 Muharram,
tapi 10 Tisri dari tahun Ibrani. Yang tahun ini jatuhnya tanggal 2 Oktober tahun 2025. Ya wallahu alam. Apa namanya? Yang mana? Tapi kita ikut saja kepada as-sawadil a'zam, kepada golongan yang banyak. Golongan yang banyak ini yang mengatakan bahwa tanggal 10 Asyura itu adalah jatuhnya tanggal 10 bulan Muharram. Tahun ini jatuhnya adalah bulan malam ini. Mulai malam ini sampai besok maghrib itu tanggal 10 Asyura. Wahtalafal ulama'u rahimallahu ta'ala fi tasmiyatihi biyaumi Asyura. Ulama juga berbeda pendapat. Kenapa kok dinamakan Asyura? Ini aja beda pendapat. Kenapa kok dinamakan Asyura? Faqala aksaruhum, ya mayoritas ulama mengatakan innama sumya yauma Asyura li'annahu asiru yaumin min ayyamil Muharram. Dia dinamakan Asyura karena dia adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Dia adalah asir tanggal 10 dari bulan Muharram, maka disebut dengan Asyura. Tapi ulama yang lain mengatakan innama sumya Asyura. Kenapa kok dinamakan Asyura? Li'annahu asirul karomah. Karena hari Asyura ini adalah hari yang ke-10 dari hari yang dimuliakan oleh Allah. Allati akramallahu azza wa jalla hazil umat. Allah ini memuliakan umat manusia, umat kita ini, umat Nabi Muhammad dengan 10 hari. Dengan 10 hari. Nah, yang nomor 10-nya adalah hari Asyura. Yang pertama itu Rajab, terus Sa'ban, terus kemudian Ramadan, Lailatul Qadar, Idul Fitri, tanggal hari ke-10, hari yang 10, hari yang 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Zulhijjah. Kemudian dimasuk dalamnya ya hari Arafah, Idul Adha, hari Jumat, dan yang ke-10 adalah hari Asyura. Jadi kenapa kok disebut dengan Asyura? Karena hari Asyura ini hari yang ke-10 yang dimuliain oleh Allah. Tadi kan ada 10 tadi. Kenapa kok sebut Rajab? Ya Rajab itu mulia. Ya karena di dalam bulan Rajab itu ada kemuliaan. Terus hari Jumat, karena Allah ngasih kemuliaan di hari Jumat ini, hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Kenapa kok hari Arafah? Karena Allah memberikan karomah, kemuliaan di hari Arafah itu adalah kafaratun sanatain. Orang yang puasa di Arafah itu menjadi kafarat dia selama 2 tahun segala macam. Sedangkan Asyura ini dimuliakan oleh Allah, wasaumuhu kafaratus sanah. Orang yang puasa di hari Asyura maka dia menghapus dosa selama setahun. Jadi kalau besok puasa dari tahun lalu sampai tahun ini habis sudah. Kafarat sudah habis, kafarat sudah habis. Itu kemuliaannya. Allah kasih kemuliaan di hari Asyura. Makanya disebut, kenapa kok disebut Asyura? Karena dia hari yang ke-10. Hari yang ke-10 yang Allah muliakan. Wa qala ba'duhum, ada lagi yang mengatakan innama summiya Asyura. Kenapa kok dinamakan Asyura? Li'anna Allah ta'ala akrama fihi asrata minal anbiya'i alaihissalam bi asri karomah. Karena Allah Ta'ala memuliakan 10 nabi dengan 10 karomah. 10 nabi dengan 10 kemuliaan. Nah yang nomor 10-nya ini adalah waladu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Nabi Adam taubat. Kemudian yang kedua Nabi Idris ditaikin. Nabi Idris ini naik, diangkat oleh Allah ke langit, termasuk nabi yang belum meninggal, dianggap sebagai nabi yang belum meninggal, itu Nabi Idris. Kemudian yang ketiga ada istawat safinatu Nuh. Nabi Nuh ini bersandar setelah kapalnya ini mengalami melewati banjir itu,
Maka Safinatun Nuh, kapalnya Nabi Nuh ini bersandar pada bersandar. Itu juga kemuliaan Allah. Terus dilahirkannya Nabi Ibrahim. Nah itu, kemudian yang 5, Nabi Daud ini diterima taubatnya. Emang Nabi Daud punya salah apa? Nabi Daud ini suatu hari jalan, ngelihat lagi di perjalanan, ngelihat ada perempuan cakep lagi nyuci di kali. Gitu ya. Terus Nabi Daud lalu nanya, itu siapa itu perempuan cakep? Terus katanya itu istrinya si Panglima si Anu panggil. Nabi Daud pengen jadi dia istri. Akhirnya sama Nabi Daud, panglimanya ini, komandan perangnya ini, pas perang disuruh ada di barisan pertama. Ingat zaman dulu kan perangnya kan head to head. Yang di barisan depan yang mati duluan lah dia. Zaman dulu kan orang perang kan berhadapan-hadapan, bukan zaman sekarang. Yang jauh-jauhan perangnya. Ini kan berhadapan. Yang di depan meninggal lah dia. Maka kemudian panglimanya ini meninggal. Lalu kemudian istrinya dinikahkan oleh Nabi Daud. Nah kemudian ditegur sama Allah. Lalu kemudian minta ampun. Nabi Daud ini minta maaf, minta taubat. Nah diterimalah taubatnya Nabi Daud. Itu sampai segitunya. Terus Nabi Ayub disembuhkan. Terus Nabi Musa diselamatkan dari laut. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari perut Nabi Hud. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Dan yang ke-10 lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Asyura ini disebut dengan 10 kemuliaan yang Allah kasih kepada 10 nabi. 10 nabi. Maka kemudian disebut dengan Asyura. Karena mayoritas yang ada di 10 ini selain kelahirannya nabi ini, itu memang semuanya dalam riwayat jatuh pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu juga dari tanggal 10 Muharram dan sebagainya. Nah itu perbedaan ulama, kenapa ada beda-beda antara perbedaan, kenapa kok disebut dengan Asyura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiya sawaba asarati alafi malak. Kalau ada orang yang puasa di tanggal 10 Muharram, maka dia akan diberikan pahala 10.000 pemilikan, 10.000 harta lah gitu. Jadi kalau orang mau puasa di bulan 10 Muharram. Wa man masaha biyadihi ala ra'si yatim yauma Asyura. Barang siapa yang mengusap dengan tangannya rambutnya, kepalanya anak yatim, nih mulai malam ini atau besok diusap kepalanya, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sa'ratin ala ra'si darajat fil jannah. Maka Allah akan tinggikan di satu helai rambut yang diusap sama dia 1 derajat di dalam surga. Jadi kalau rambutnya dia banyak kemudian Anda usap, ya berapa helai rambutnya itu? Ya ada berapa helai itu yang diusap sama dia. Maka itu kata Nabi, dia akan diangkat derajatnya di surga segitu. Tapi jangan diusap-usapin doang. Orang digini-giniin, digini-gini. Jangan cuma diusap-usap aja, dikasih apa kayak gitu. Gitu ya. Wa man fattara mu'minan lailata Asyura fa ka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum. Siapa orang yang memberi buka puasa untuk hari Asyura, maka seakan-akan dia memberikan makan kepada semua umatnya Nabi Muhammad dan sampai mereka kenyang. Nah itu sedikit kelumit dari beberapa fadilahnya fadilahnya hari Asyura.
Qalu ya Rasulullah. Maka ulama-ulama para sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, laqad faddalallahu ta'ala yauma asyura ala sairil ayyam. Memangnya hari Asyura ini Allah utamakan daripada hari-hari yang lain. Utama banget ya hari Asyura ini, kata para sahabat. Qala na'am. Maka Rasulullah menjawab, iya. Kenapa? Khalaqallahu ta'ala samawati fi yaumi Asyura. Kenapa? Karena banyak banget nih kejadian ini. Kejadian-kejadian di hari Asyura ini banyak banget yang disampaikan sama Nabi nih. Apa salah satunya? Allah menciptakan langit di hari Asyura. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan kolam, pena. Allah menciptakan lauhil mahfud, Allah menciptakan Adam. Allah memasukkan Adam di hari Asyura. Allah melahirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir pada hari Asyura. Nabi Ibrahim selamat dari Namrud hari Asyura. Begitu banyak. Bahkan sampai kemudian kata Nabi, wa yaumul qiyamati fi yaumi Asyura. Hari kiamat itu nanti jatuhnya pada hari Asyura. Jadi kalau menurut hadis ini dan kemudian dirangkai lagi dengan hadis yang lain bahwa hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat, maka kalau hari Asyura bertepatan pada hari Jumat, ya hati-hati. Besok kan hari apa? Minggu ya? Masih aman. Jarang itu terjadi tuh, hari Asyura jatuh pada hari Jumat. Karena hadis yang lain kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Ya. Wa man iktasala yauma Asyura lam yamrud maradon ila maradil maut. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka dia tidak akan kena sakit parah kecuali sakit karena mati. Mandi dah, ya. Ya, mau mandi ntar malam juga boleh sekalian, mandi besar gitu. Jadi mau mandi pada hari Asyura, maka kemudian banyak yang dari riwayat ini orang-orang Jawa itu pada mandi di danau tertentu, di air terjun tertentu, di kali tertentu pada mandi. Banyak yang pada mandi gitu. Jadi kalau ditanya, oh ngapain sih itu Asyura pada mandi begitu gitu? Ya ini ada dalilnya ini. Gitu, itu yang dipakai gitu. Cuma karena orang Jawa lalu kemudian mandi di sungai di air terjun dianggap wah itu bid'ah, itu mah tradisi gitu. Itu mah klinik, itu mah orang Jawa aja, padahal ada dalilnya gitu loh. Urusan nanti dalilnya ini sahih atau dhaif, ya wakafnya ada dalilnya. Hadisnya ada gitu loh. Hadisnya ada gitu. Mau itu sahih atau dhaif, tapi kan hadis gitu loh. Hadisnya ada gitu. Jadi memang kadang-kadang kita terlalu cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepat untuk menjustifikasi, menghukum bahwa oh ini nggak boleh, ini nggak ada dalilnya itu. Padahal kurang baca aja gitu. Kurang baca hadis aja gitu. Kalau ngebaca hadis ketemu itu. Wa an Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah an Ja'far al-Ahmar al-Kufi an Ibrahim bin Muhammad wa kana min afdhali man ru'ya bil Kufah, bahwasanya si Sufyan bin Uyainah itu dari Ja'far al-Ahmar dari Ibrahim bin Muhammad itu pernah berkata gini, anna man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu ta'ala alaihi sa'ira sanatih. Siapa orang yang memberi kelapangan kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan kasih kelapangan bagi dia di semua tahunnya. Jadi malam ini, besok kirimin sembako ke orang tua kalau masih ada. Kirimin sembako ke orang tua kalau masih ada. Kalau masih punya anak, anaknya kirimin. Punya siapalah, kirimin, kirimin sembako. Kalau sembakonya nggak bisa, kirimin GoFood. Tuh ya, kirimin GoFood ya. Sekarang nggak apa-apa tuh, susah. Udah kirimin GoFood tuh, ada makanan tuh, makan tuh bareng-bareng sana. Tuh kirimin GoFood, tuh makan tuh buat buka puasa. Kirimin GoFood. Sekarang mah gak banyak banget dah.
Pokoknya wasa'a, punya duit ya kasih duit ke orang tua, ke anak gitu ya. Pokoknya siapa orang yang memberi keluasan rezeki gitu ya, keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan kasih keluasan dia di seluruh tahunnya. Nah, qala Sufyan bin Uyainah kemudian berkata, fajarobna zalika munza khamsina sanah. Aku terus pakai ini, aku uji terus, aku selalu praktekkan amalia ini semenjak 50 tahun. Jadi sudah 50 tahun ini si Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar ini, Sufyan bin Uyainah bilang, saya ini udah uji coba, udah terus-terusan melakukan ini selama 50 tahun. Falam naro illa sa'ah, aku tidak pernah melihat pada tahunku kecuali saatan, keluasan kelapangan hidup dan rezekiku. Makanya dia tiap tahun kasih 10 Muharram sedekah buat keluarganya. Luas lagi, besok kasih lagi. Udah 50 tahun dia ngerjain ini. Kata Sufyan bin Uyainah, udah 10 tahun beliau ngerjain ini, dan beliau mengatakan, ini aku selalu aku rasakan itu. Dan ini didukung oleh hadis yang lain. Yang Rasulullah SAW, kalau tadi kan adalah riwayat dari seorang sahabat. Kalau ini Rasulullah sendiri yang bilang, tapi dengan bahasa, dengan redaksi, man wasa'a ala ahlihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Jadi ada perbedaan sedikit redaksinya. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan keluasan kepada keluarganya, ala ahlihi, kepada keluarganya ya, istrinya, suaminya nih istri-istri nih, boleh ngomong ke suami nih, Asyura beliin apa kek gitu ya, beliin gelang kek, beliin emas kek, kalau enggak Shopee nih cekotin ini gitu kan. Pokoknya istri berhak ini minta sama suaminya, minta keluasan, karena suami siapa yang memberikan keluasan kepada ahlinya, ahli itu ya istrinya, ya anaknya. Gitu ya. Jadi di rumahnya yang kalau istrinya nggak tahu jangan kasih tahu. Yeah. Yang istrinya nggak tahu jangan kasih tahu. Yang istrinya tahu kasih tahu ke istri yang lain. Gitu ya. Kasih tahu ke istri yang lain. Kasih tahu bahwa kata Nabi, siapa orang yang memberikan keluasan kepada keluarganya ini istrinya, kepada anaknya di hari Asyura, maka Allah akan kasih keluasan dia di sepanjang tahunnya. Nah, para jamaah sekalian, teman-teman, ini sekelumit terkait dengan beberapa fadilah hari Asyura, dan banyak sekali keutamaan dari hari Asyura. Nah, maka momen yang penting ini ya digunain untuk hal-hal yang baik gitu ya. Jadi zikir yang tadi ini kan diambil juga dari kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang saya baca juga dari kitabnya Gunyah, dari kitabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya baca ini, kitab Gunyah. Jadi nanti yang bacaan yang tadi itu silakan aja dikasih ke keluarganya di rumah. Kasih keluarganya biar suruh baca. Malam ini baca, atau nanti subuh baca, atau nanti pagi baca, atau besok baca. Pokoknya pada saat hari Asyura dikasih. Jadi dibawa pulang ini. Jangan ditinggal, kertasnya dibawa pulang. Disuruh baca kepada keluarga-keluarga yang diperlukan, yang Anda anggap perlu untuk disuruh membaca. Hari Asyura juga dikenal dalam sejarah sebagai hari darah, hari penuh tragedi, hari tragedi. Maka kemudian ada peristiwa besar dalam dunia Islam pada hari Asyura ini, yaitu tragedi yang disebut dengan tragedi Karbala. Tragedi Karbala ini apa? Tragedi Karbala ini tragedi di mana cucunya baginda Rasul, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali itu syahid, wafat, dibunuh oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah di tanah Karbala, di mana? Di Iran gitu ya. Di tanah Karbala. Itu
berdarah-darah di sana. Bahkan tragis, wafatnya tragis. Wafatnya sangat tragis. Kenapa tragis? Karena saat itu kepalanya Sayyidina Husain itu dipancung, dipotong. Terus kemudian kepalanya dijadikan ditendang-tendang. Dijadikan ditendang-tendang. Jadi dibuat main-mainan kepalanya. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana cucunya baginda Rasul. Cucunya baginda Rasul, Sayyidina Husain. Itu bunuh, terus kemudian dipenggal, lalu kemudian kepalanya itu ditendang-tendang. Maka oleh orang-orang Iran, orang Syiah, terutama Syiah yang kuat gitu ya, haram itu, nggak boleh itu main bola itu, karena mengingatkan tragedi Karbala. Jadi kepalanya itu dipenggal, lalu kemudian ditendang-tendang, kemudian ditusuk, ditombak, lalu kemudian diangkat begini coba. Jadi bisa nggak bayangin kepalanya itu ditombak, lalu kemudian digini-giniin itu, di pesta porain begini gitu. Sampai kemudian diarak mau masuk ke Madinah. Tadinya mau dibawa ke Madinah. Tapi kemudian di Mesir ditahan. Ini kalau sampai masuk Madinah perangnya luar biasa ini gitu. Maka kemudian di Mesir ditahan. Nah, ketika di Mesir kepalanya ini ya udah kemana-mana gitu kacir-kacir, kepala mulia beliau ini, lalu ditemukan ini. Jadi saking udah nggak diurus, coba bayangin, nggak diurus. Ditemukan kepala ini oleh seseorang namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik menemukan kepala ini. Di mana ditemuinya? Di beranda, di tempat yang terpojok itu dari rumahnya, istananya Yazid bin Muawiyah. Jadi udah ya digeletakin tuh aja gitu. Digeletakin begitu aja, nggak diapa-apain, dikubur nggak, diapain apa enggak. Digeletakin aja di sisi rumahnya, istananya Yazid bin Muawiyah tadi yang menyuruh untuk memenggal kepala itu. Maka oleh Sulaiman bin Abdul Malik ini, kepala beliau itu kemudian ditutup, dibungkus dengan khamsatu aswab minad dibaj, dibungkus dengan 5 kain dari sutra. Lalu kemudian beliau panggil jamaah, lalu kemudian beliau sholat, beliau menyolati, lalu kemudian beliau menguburkan. Maka kepalanya Sayyidina Husain itu ada di Mesir, di Kairo. Tahun lalu saya sempat ziarah ke situ gitu ya. Sempat ziarah ke situ, ke Sayyidina Husain itu. Bagus makamnya itu, emas. Jadi emas semua gitu. Pagar-pagarnya semua emas. Jadi kepalanya ada di situ. Tapi badannya ada di mana-mana gitu. Badannya ada di mana gitu. Jadi terpisah. Itu tragedi Karbala. Nah, maka orang-orang yang sangat merasa punya kedekatan khusus dengan keluarga baginda Nabi, dengan Ahlul Bait, ini kan nggak terima keluarga Nabi diginiin gitu loh. Dan orang-orang ini kan mesti ada yang ekstrim. Maka kemudian ada orang-orang yang ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Mereka ingin merasakan penderitaannya Sayyidina Husain. Maka kalau kemudian Anda lihat setiap hari Asyura itu banyak sekali orang-orang Syiah yang ekstrim itu mentok-mentokin kepala. Mentok-mentokin kepalanya. Bahkan yang paling ekstrim banget itu dicambuk-cambuk. Dicambuk ini, badannya itu dicambuk. Nah kita yang nggak tepat juga kalau langsung menghukumi nggak boleh tuh, itu apa tuh sesat itu. Jangan sampai ke gitu dulu gitu. Selami dulu, kok ada sih orang yang berani segitunya mentok-mentokin kepala. Dulu ketika saya di Syria itu juga ada makomnya Sayyidina Husain. Badannya di Sayyidina Husain itu kalau orang-orang Syiah lagi pada ziarah itu dipentok-mentokin itu.
kepalanya itu pentok-pentokin ke makom atau ke tembok, dipentok-pentokin. Karena ini merasakan penderitaannya Sayyidina Husain. Jadi selamilah apa yang ada di situ. Kan nggak mungkin orang kalau nggak punya cinta, kalau nggak punya nggak punya hubungan kuat itu mau melakukan ekstremitas kayak itu nggak mungkin kan gitu. Nah ini kan kayak orang begini, kayak orang orang yang dia kasihi menderita, maka dia itu kan sedihnya itu ikut kepada penderitaannya dia, biar dia merasakan. Nah ini kan di Syiah juga ada gitu loh. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada orang-orang yang mencabuk-cabuki dia gitu. Karena ngebayangin Sayyidina Husain meninggalnya seperti itu. Bahkan kalau kita tarik, memang luar biasa betul ini. Ketika baginda Rasulullah ini wafat, itu kan gak lama baru Fatimah wafat. Nah istrinya Sayyidatina Aisyah ini itu ada di situ, tinggal Sayyidatina Aisyah. Tapi lama-lama Sayyidina Aisyah ini ditinggal sama orang. Apalagi ketika beliau perang dengan mantunya, yaitu Sayyidina Ali. Jadi bisa bayangin, Sayyidina Aisyah perang sama Sayyidina Ali mantunya. Yang kemudian perang ini disebut dengan perang Jamal. Jadi Sayyidina Aisyah yang tadi istrinya Nabi, kan istri Nabi ini gak boleh dinikahin lagi. Jadi jandanya Nabi gak boleh ada yang menikahin. Dan Aisyah saat itu masih muda. Karena Aisyah itu setelah tinggalnya Rasulullah masih 49 tahun hidup itu. Tapi 49 tahun itu Aisyah itu mayoritas hidupnya dalam keterasingan, dalam kesepian. Karena saya bayanginnya begini, saya ngebayanginnya gini. Ada kiai besar, itu kan kalau dia masih hidup rumahnya rame nggak? Rame, banyak jamaah pada datang, pada bawain apa. Bunyainya ikut repot nggak di situ? Repot kan? Ketika kiainya meninggal, banyak nggak yang datang lagi ke situ? Kira-kira? Enggak kan? Enggak. Ya ada bunyainya aja. Lama-lamanya bunyai kan kesepian. Karena biasanya datang rame orang pada di situ, karena kiai udah wafat, ya jarang yang ada perlu sama bunyai. Kenapa? Karena yang perlunya selama ini sama kiainya. Maka bunyainya ini yang tadi rumahnya rame jadi sepi. Bayangan saya kira-kira begitulah apa yang dialami oleh Sayyidatina Aisyah. Jarang yang orang yang datang gitu. Ya paling yang datang ke Aisyah itu mau belajar, mau ngambil hadis. Tapi selebihnya kan orang-orang yang sibuk sama politik. Bayangin saja, setelah Rasulullah wafat, ganti Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar wafat, ganti Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman digantikan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meninggal, dibunuh. Ini yang sering kita tahu semua. Dibunuh, dikepung oleh siapa? Orang Islam. Kalau Sayyidina Abu Bakar wafat dalam keadaan normal karena beliau tua. Sayyidina Umar wafat karena ditikam oleh orang Yahudi. Kalau Sayyidina Utsman wafat ditikam, dibunuh oleh orang Islam juga. Bahkan beliau itu udah tua, udah 70 tahun, di depan Quran tuh dikepung rumahnya, di demo, lalu kemudian masuk pada orang-orang demonstran itu masuk ke rumahnya beliau, lalu kemudian beliau di depan Quran sudah begini, udah dihajar, dibantai. Sayyidina Utsman itu coba. Setelah itu diganti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafatnya juga diapain? Dibunuh. Oleh siapa? Orang-orang Islam. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini bukan preman pasar ini. Ini so'imun nahar, qa'imul lail, hafizul Quran. Yang bunuh Sayyidina Ali ini orang yang selalu puasa di siang hari, malamnya tahajud, hafal Quran. Ini yang ngebunuh ini. Maka kemudian Aisyah ini terpinggirkan gitu loh. Sampai-sampai Aisyah itu pernah sangat terkenal sekali. Sayyidina Aisyah itu bilang, aku ini sudah ditinggalkan oleh orang yang dekat maupun yang jauh. Hattal hurrah, sampai kucing pun gak mau mendekat aku. Saking apa? Saking gak ada apapun di hadapanku. Gak ada makanan. Kucing aja gak mau mendekat Sayyidina Aisyah. Jadi beliau bilang, sampai kucing pun tidak mau mendekati aku. Kenapa? Karena gak ada makanan, gak ada
minuman di hadapannya. Segitunya itu ujiannya para ahlul bait itu. Sayyidina Ali wafat, lalu kemudian putranya Sayyidina Hasan itu meninggal diracun. Lalu kemudian Sayyidina Husain dulu yang meninggal, baru Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain meninggal, dibunuh tadi. Semua mau dibunuh itu. Andaikan anaknya Sayyidina Husain yang satu nih masih kecil dan itu tidak lagi sakit, namanya Ali Zainal Abidin. Ini kalau tidak lagi sakit, itu mungkin ikut kebunuh itu. Kalau udah kebunuh Ali Zainal Abidin ini, habis sudah keturunan Nabi, tidak ada. Karena keturunan Nabi itu tinggal yang dari jalur ini nih. Dari jalur ini. Dari jalur Hasan satu, dari jalur Sayyidina Husain satu. Sayyidina Husain ini Ali Zainal Abidin. Kalau kemudian ini dihabisin semua, maka nggak ada lagi keturunan baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain meninggal. Diganti sama putranya ini, kalau dalam silsilah ini, Ali Zainal Abidin. Meninggalnya diracun. Diganti sama Imam Ahmad Al-Baqir, matinya dibunuh. Ja'far As-Shadiq matinya ya ada yang bilang diracun, ada yang bilang meninggalnya biasa. Jadi ahlul bait ini hampir semuanya meninggalnya diperangin gitu. Nah, maka orang-orang yang cinta sama ahlul bait begitu merasakan penderitaannya gitu. Maka kemudian pada hari Asyura ini yang terjadi adalah itu. Jadi kalau kemudian kita ngelihat orang-orang Syiah, orang-orang Iran pada ngerusak, pada menyakiti, jangan cuma dilihat ini orang sesat nih, dia nyakitin dirinya sendiri. Jangan cuma ngeliat itunya. Lihat kenapa sih dia bisa kayak begitu? Ada kejadian apa emang? Karena ujiannya ahlul bait ada setelah Rasulullah wafat, itu ujiannya itu. Bukan saat Rasulullah hidup. Ujiannya istrinya Nabi, anaknya putra-putrinya Nabi, anak-anak cucu-cucunya Nabi, cicitnya Nabi ada setelah Rasulullah wafat. Itu baru ujian itu. Sampai Sayyidina Aisyah merasakan hal seperti itu. Nah, hadirin teman-teman semua, jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan Muharram. Mudah-mudahan ini bisa menambah kekhusyuan kita, nambah ilmu kita menjadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mana Ananda Kinan? Apa? Oh, enggak ada di sini. Oh. Ya udah. Kita baca Fatihah untuk Ananda Kinan Al-Biruni, putra dari sahabat kita Ramal Dainal dan Ibu Marfu'ah yang baru dihitan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, segera disembuhkan, dipulihkan dari hitannya ini dan tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karim waghfir lana rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazzih qalba Kinan Al-Biruni bin Marfu'ah minat ta'alluqi biman dunak waj'alhu mimman tuhibbu wa yuhibbunak. Allahumma arzuqhu hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma ij'alhu mimman tawadda'a laka farafa'tahu wastakana li haibatika fa ahbabtahu wa taqarraba ilaika fa qarabtahu wa sa'alaka fa ajabtahu. Allahumma farrih bihi nabiyikal muhtar wa ali bihil manar wahdihi lima tuhibbu ya ghaffar. Allahumma a'inna ala tarbiyati zurriyatina at-tarbiyata shalihata allati tuhibbuha
تحبها وترضاها ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل